Cukup. Oh, masa sih saudara, bohong juga ini saudara. Rasa cukup. Bilang sama saya, rasa cukup. Saudara, kalau kita ngomong tentang cukup, apa sih artinya cukup? Setiap kita pasti lebih memilih yang namanya hidup berkelimpahan daripada hidup cukup, betul saudara ya? Kalau kita boleh kasih pilihan, di antara pilihan cukup atau berkelimpahan, kita pasti pilihnya Cukup. Oh, masa sih saudara, bohong juga ini saudara. Kalau suruh pilih, mau pilih berkelimpahan atau cukup, saudara pilih yang mana? Cukup. Oh. Emang nih GMB ini gereja makin beriman ya. Saudara, saya jadi mau apa ya? Saya kira saudara akan menjawab berkelimpahan, ya. Saudara bilang cukup. Jadi khotbahnya selesai kan, saudara. Saudara, kita akan membahas tentang rasa cukup. Apa sih yang Alkitab katakan tentang rasa cukup? Karena kalau kita minggu kemarin kita ngutip tentang berdoa, bagaimana caranya. Saat kita berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya saat kita berdoa, kita menyerahkan kehendak kita sama Tuhan. Dan kata selanjutnya dalam Matius yang ke-6 ayat yang ke-11, kita boleh dulu tampilkan ayatnya. Ini adalah rangkaian dari doa kerangka dari doa Bapa kami. Setelah Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Selanjutnya ayat ini, Matius 6 ayat yang ke-11, kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara, Tuhan Yesus juga mengajarkan dalam kerangka berdoa. Tuhan bilang begini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan mengajarkan para murid untuk berdoa minta secukupnya? Kenapa Tuhan mengajarkan untuk memberi mereka makan secukupnya aja? Apa yang dimaksud dengan cukup sebenarnya? Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan berdoa minta kecukupan, bukan minta kelimpahan, bukan minta kelebihan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan ngajarin rasa cukup? Padahal Tuhan disebut dengan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Tapi kenapa Tuhan mengajarkan kecukupan? Padahal saya percaya surga gak kekurangan resources, surga gak kekurangan berkat, surga gak kekurangan harta dan kekayaan yang bisa membuat manusia berkelimpahan. Tetapi kenapa Tuhan mengajar arti kata cukup? Ternyata dalam Matius 6 ayat yang ke-11, saudara, arti kata cukup ini bukannya hidup dengan pas-pasan. Ternyata arti kata cukup ini adalah diterjemahkan dengan epiosios. Bilang sama saya, epiosios. Apa itu artinya? Ternyata kata cukup yang digunakan ini bukan cukup secara pas-pasan, tetapi tentang hari ini, tentang hidup sehari-hari yang dibutuhkan sepanjang hari. Ini namanya kata cukup yang diajarkan sama Tuhan Yesus. Dan kata cukup dalam Matius 6 ayat yang ke-11 ini merupakan tentang apa yang dibutuhkan saudara yang esensial di dalam kehidupan saudara. Ternyata Tuhan mengajarkan doa dengan kata cukup, itu bukan berarti hidup yang pas-pasan. Ternyata Tuhan akan memenuhi apa yang esensial, apa yang penting, apa yang paling utama dalam kehidupan kita sepanjang hari. Amin. Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Yang paling kita butuhkan, Tuhan cukupkan. Itu arti katanya. Jadi saat Tuhan mengajarkan tentang kecukupan, bukan berarti saudara, maaf saudara, yang penting asal makan nasi putih aja udah kenyang. Tapi Tuhan nggak ngajarin begitu. Tuhan bilang begini, kebutuhanmu yang esensial sepanjang hari ini, Tuhan yang cukupkan. Sepanjang hari, dari hari ke hari, setiap hari, Tuhan cukupkan. Apa artinya cukup? Tidak kekurangan. Ini arti kata cukup, saudara. Karena pada dasarnya sebenarnya kenapa Tuhan Yesus menggunakan kata cukup dalam mengajar kerangka berdoa Bapa kami, karena begini. Karena pada awal mulanya manusia memang tidak kenal yang namanya rasa cukup. Kalau kita lihat apa yang membuat manusia jatuh dalam dosa, kita lihat tadi dari manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Kenapa mereka bisa jatuh dalam dosa? Karena Tuhan bilang begini, semua di taman Eden ini kuasanya kuberikan kepadamu. Engkau boleh namain, engkau boleh olah dengan baik semuanya, tapi satu buah itu jangan perlu makan. Ternyata iblis datang menggoda Hawa, dan akhirnya Adam juga makan buah itu. Kenapa saudara? Karena iblis memainkan pikiran mereka dengan bilang begini, sekali-kali tidak, jika engkau makan buah itu, engkau akan melihat sama seperti Tuhan. Ternyata manusia gak cukup, padahal semuanya udah dikasih.
semuanya udah diberikan, kuasanya telah dilimpahkan, tapi ternyata manusia nggak punya rasa cukup. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mencukupkan dengan apa yang telah Tuhan berikan. Karena pada awal mulanya manusia tidak ngerti rasa cukup. Bahkan juga kalau kita lihat dosa pertama yang terjadi di sorga, yaitu ada malaikat Tuhan yang paling indah, yang diciptakan untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Tetapi dalam kitab Yesaya, kitab Yeskiel diutarakan bahwa yang namanya Lucifer ini, yaitu malaikat yang paling indah yang diciptakan sama Tuhan, dia pengen bertata sama seperti Allah, nggak punya rasa cukup. Karena pada awalnya memang manusia nggak punya rasa cukup. Kita nggak pernah punya pikiran, oke, kalau misalnya saya udah dapat ini, ya udahlah. Terkadang kita dikejar sama namanya ambisi. Saya nggak pernah menyalahkan orang yang berambisi. Terkadang orang yang nggak punya ambisi juga nggak punya tujuan hidup. Tapi orang yang punya ambisi menghalalkan segala cara, tidak pernah merasa cukup sama apa yang dia punya, ingin berbahaya. Ini akan menjerumuskan. Karena manusia cenderung akan lebih fokus sama sesuatu yang tidak mereka miliki. Mereka akan fokus sama apa yang mereka belum punya, bukan fokus sama apa yang mereka punya. Makanya kalau kita mau ngomong tentang air minum, lagi-lagi air minum contohnya saudara, karena di sini cuma ada air minum saudara ya. Lagi-lagi contohnya air minum. Kalau kita mau ngomong tentang air minum yang kecil ini, kalau kita tanya, kalau kita minum ini kita puas minum nggak saudara? Puas ya? Puas. Saya rasa kalau saya lagi haus setelah saya khotbah, saya minum satu gelas air mineral ini, saya rasa cukup. Tapi kalau kita berupaya menggunakan gelas ini untuk memberi ember kita penuh, nggak akan bisa cukup. Kenapa? Karena kita akan lebih berfokus sama sesuatu yang kita belum punya. Bisa kita punya ember kosong, kita pengennya gelas ini menuhin ember itu. Padahal kalau kita minum juga, kita udah cukup juga. Tetapi kadang-kadang memang manusia lebih fokus sama apa yang kita nggak punya. Makanya banyak di antara kita, kalau kita berdoa, kita lebih sering minta sama Tuhan sesuatu hal yang kita belum punya. Tapi jarang kita mengucap syukur sama Tuhan tentang apa yang kita punya. Sebagai contoh saudara, saat misalnya ada seorang yang belum menikah, dia berdoa minta pasangan hidup, dia minta jodoh dari Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih jodoh yang datang dari Tuhan, dia menikah. Saat dia menikah, dia nggak pernah berdoa tentang pasangannya lagi. Dia berdoa, Tuhan aku pengen punya anak. Saat dia punya anak satu saudara, dia lupa lagi berdoa tentang suaminya, dia lupa berdoa sama anak yang pertamanya, dia mulai berdoa, Tuhan berikan saya keturunan yang kedua. Fokusnya begitu terus, fokusnya begitu. Kenapa? Karena manusia akan lebih fokus sama sesuatu yang kita belum miliki. Sampai kadang-kadang kita lupa, jadi kita punya ini banyak banget. Makanya banyak orang yang kecewa sama Tuhan bukan karena kurang baik Tuhan buat setiap kita, tapi kurangnya mengucap syukur dalam hati setiap kita. Kita lebih fokus sama satu dua hal yang kita belum punya, sedangkan kita lupa ada ribuan hal baik yang Tuhan udah kasih buat kita. Dan ironisnya banyak orang yang marah sama Tuhan karena satu dua hal ini belum diberikan sama Tuhan, sehingga mereka melupakan 1000 kebaikan yang telah kita terima hari ini. Ini karakternya manusia, tidak ngerti rasa cukup. Makanya saat Tuhan Yesus mengajar kepada para muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya kata cukup ini saudara ucapkan setiap hari. Karena Tuhan mengajar berdoa untuk setiap hari. Makanya Tuhan mengajar kepada para muridnya bukan doa untuk minta kelimpahan, tapi Tuhan mengajar mereka berdoa untuk minta kecukupan. Hari ini Tuhan cukupkan, saya tidak kekurangan. Hari ini saya berdoa, saya sepanjang hari dijaga Tuhan, tidak kekurangan. Tetapi hari-hari manusia gagal untuk berdoa karena tidak pernah mengucap syukur sama apa yang kita punya. Saya berdoa, saya percaya jemaat gereja di Berias, Grand Mall Bekasi, kita berdoa selalu dengan ucapan syukur dan amin. Jangan lupa berdoa dan mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat kehidupan hari ini. Tuhan terima kasih buat keluarga hari ini. Tuhan terima kasih buat saya boleh beraktivitas hari ini. Ucap syukur sama Tuhan. Makanya saya selalu dalam berdoa, sebelum kita doa, sebelum kita minta sama Tuhan, kita harus mengucap syukur. Karena saat kita mengucap syukur, kita menyadari berkat Tuhan telah ada buat setiap kita. Karena kalau kita fokusnya sama hal yang kita nggak punya, nggak akan pernah ada habis. Selalu kurang kalau kita nggak pernah ngerti namanya rasa cukup. Karena saudara, saya boleh tampilkan di slide selanjutnya ya. Oke, saya kutip begini saudara, cukup bukan tentang keadaan, tetapi cukup adalah tentang pilihan. Saudara sekali lagi saya bilang, cukup bukan tentang keadaan, tetapi cukup berbicara tentang
pilihan. Makanya kita akan belajar pada hari ini saudara, cukup itu adalah pilihan. Pertanyaannya, maukah engkau punya rasa cukup? Maka kita masuk firman Tuhan kita pada hari ini saudara, kita akan belajar bagaimana cara kita memiliki rasa cukup. Saudara siap diberkati? Amin ya, kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana cara kita memiliki rasa cukup? Yang pertama adalah mengerti apa yang kita butuhkan. Bilang sama saya, mengerti apa yang dibutuhkan. Kita buka ayat firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8 kita baca sama-sama. Yang sudah di sana katakan amin. Amin. 3, 2, iya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, firman Tuhan bilang begini, ibadah yang disertai rasa cukup akan memberi keuntungan yang besar. Apa arti kata ibadah? Ternyata kata ibadah ini adalah perbuatan yang engkau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang engkau lakukan disertai dengan rasa cukup, firman Tuhan bilang begini, akan memberi keuntungan yang besar. Amin saudara. Amin. Karena begini saudara, karunia untuk menikmati itu terbatas. Karunia untuk menikmati itu terbatas. Saudara boleh kerja luar biasa sejak mudanya, saudara lupakan kehidupan yang lain. Saudara bekerja. Saudara pensiun, misalnya umur 60 tahun. Saat saudara pensiun, saudara punya harta, saudara punya simpanan, investasi dan lain sebagainya. Tapi saudara umur 60, banyak hal yang sudah terlewat. Waktu nggak bisa diulang, keluarga nggak bisa diputar lagi. Bahkan juga kita sama-sama tahu kalau kita menikmati itu terbatas. Saudara punya banyak uang sekalipun, tapi kalau makannya setiap hari daging Wagyu A5, itu enak nggak saudara? Hah? Kok nggak enak sih saudara? Kalau tiap hari enak dong. Daging steak Wagyu A5 pasti udah ikutin aja, enak saudara ya. Itu enak. Tapi kalau saudara umurnya 60, saudara makan setiap hari steak Wagyu A5, itu enak buat lidah kita, nggak enak buat tubuh kita. Karena karunia menikmati itu terbatas. Makanya kalau kita nggak pernah mengucap syukur sama apa yang kita punya, kita nggak punya keuntungan yang besar. Maka kita bilang begini, kalau kamu punya rasa cukup, engkau akan punya keuntungan yang besar. Kenapa? Engkau akan menikmati apa yang Tuhan telah beri. Kalau kita nggak punya rasa cukup, apa yang kita punya hari ini kita akan selalu merasa kurang aja. Kurang aja. Dan setiap kita merasa kurang, saudara coba deh. Saudara makan sesuatu tidak ada rasa ucapan syukur, nggak enak pasti. Pasti nggak enak. Saya pernah pulang panen saudara. Saya pulang panen malam-malam habis dari Bogor gitu saudara. Nggak sempat makan dari jalan macet. Saya pulang ke Tangerang saudara. Saya belum sempat beli makan, saya belum sempat makan. Ternyata di rumah saudara terdapat yang namanya bawang goreng di meja makan saya. Saya kadang-kadang jarang mau makan bawang goreng, karena menurut saya berminyak, kayaknya jangan deh, gue males gitu saudara. Tapi setelah saya ketemu ada yang namanya bawang goreng di meja makan saya, dan masih terdapat nasi panas di rice cooker saya makan malam hari bersama dengan cabai rawit. Itu nikmat sekali saudara. Nikmat sekali. Karena kenapa? Kalau kita makan sesuatu dengan rasa ucapan syukur pasti enak. Tapi kalau kita makan segala sesuatu, kita nikmati segala sesuatu tanpa rasa syukur, firman Tuhan tidak datangkan keuntungan yang besar katanya. Karena karunia untuk menikmati itu terbatas. Makanya syukuri dengan apa yang saudara punya hari ini. Jangan terlalu marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan karena sesuatu hal yang saudara belum punya. Tapi coba lihat apa yang saudara telah miliki hari ini. Banyak orang gak bersyukur sama hidupnya, bukan karena Tuhan gak baik buat hidupnya, tapi tidak pernah mensyukuri apa yang telah ia terima hari ini. Kalau kita mau cari kurangnya dalam hidup ini, gak pernah ada habisnya. Kalau kita mau cari celah dalam hidup ini, gak pernah ada cukupnya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itu diperintahkan Tuhan kepada setiap kita. Ucap syukur. Firman Tuhan di ayat 7 bilang begini saudara, sebab kita tidak membawa sesuatu apa-apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apa artinya? Saudara datang dengan keadaan telanjang, pulang dengan keadaan gak bawa apa-apa. Saudara sehebat-hebatnya, saudara sekaya-kayanya, tiba-tiba saudara berpulang, sama aja, ditanamkan juga di bawah tanah. Apa yang membedakan?
Tapi hari ini kalau saudara terus kejar, terus berambisi, saudara nggak bisa menikmati kehidupan ini. Saudara seharusnya hidup dalam Kristus itu datangkan damai sejahtera, katakan amin. Kalau mau hidup mengucap syukur sama Tuhan, maka selalu ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi orang yang nggak punya rasa cukup selalu marah. Kenapa? Karena merasa kekurangan. Makanya saudara gini, gaya hidup itu nggak bisa turun, yang bisa selalu naik. Tapi kalau saudara terus menggantungkan rasa bahagia saudara sama itu, saudara akan pernah berbahagia. Karena saudara menapaki level selanjutnya, naik ke level selanjutnya, gak puas, gak cukup, gak bahagia juga. Naik lagi ke level selanjutnya, tahap selanjutnya, terus lagi, gak cukup, gak puas. Makanya firman Tuhan bilang begini saudara di ayat yang ke-8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara, bahwa kita sama-sama tahu bahwa kebutuhan itu kan, kebutuhan pokok itu ada sandang, pangan, sama papan saudara ya. Itu makanan, pakaian, tempat tinggal. Seharusnya itu yang paling esensial ya. Tapi banyak dari kita tuh marah sama Tuhan, marah sama keadaan, bukan karena kebutuhan utama kita yang gak diperlengkapi, tapi kebutuhan tersier kita yang belum dilengkapi. Sekarang marahnya gitu, Tuhan kok saya belum punya ini sih Tuhan, belum punya mobil merek ini sih Tuhan, Tuhan kok saya belum punya ini sih Tuhan. Sesuatu yang sebenarnya gak esensi dalam hidup kita. Tapi kita lebih sering kali kita mencari sesuatu yang tidak esensial. Makanya Tuhan mengajar kata cukup, artinya adalah hari ke hari semua yang esensial Tuhan cukupkan. Makanya kita harus mengerti dulu apa yang kita butuhkan hari-hari ini. Firman Tuhan bilang begini, Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama, 3, 2, iya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan Filipi 4 ayat 19 jelas bilang begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Yang dipenuhi sama Tuhan adalah keperluan, bukan keinginan kita. Yang dikasih sama Tuhan adalah apa yang kau perlukan hari ini, apa yang kau butuhkan hari ini. Apa yang kau butuhkan, apa yang kau perlukan tidak akan kekurangan, katakan amin. Alkitab mengajar begini saudara, pencobaan gak pernah melebihi kekuatan kita, katakan amin. Dan berkat juga tidak akan diberikan sesuai lebih dari kapasitas kita. Sekali lagi saya bilang saudara, seperti halnya cobaan tidak pernah melebihi kapasitas kita, demikianlah juga berkat tidak akan pernah melebihi batas kita. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang menjadi keperluan, bukan keinginan. Tuhan memberikan saudara sesuai dengan apa yang kau butuhkan hari ini. Pada Dia Allah yang adil. Makanya kenapa orang diciptakan berbeda-beda. Makanya kalau ada orang yang bilang begini, semua orang dilahirkan dari nol, saya nggak percaya. Karena nggak semua orang lahir dengan keadaan yang sama. Ada orang yang lahir dengan keadaan minus 30, ada orang yang lahir plus 30. Ada orang yang lahir tanpa orang tua, ada orang yang lahir dengan keadaan lengkap orang tuanya. Ada orang yang lahir dengan kekurangan dalam ekonomi, ada orang yang lahir dengan kelimpahan dalam ekonomi. Saya nggak percaya kalau orang semua lahir dari nol. Tapi saudara gini, Tuhan itu tahu kapasitas kita, katakan amin. Dimanapun Tuhan tempatkan hidupmu, dengar baik, Tuhan memenuhi keperluan. Tuhan cukupi keperluan. Makanya yang harus saudara paham, saudara harus begini. Dunia ini mengajarkan bahwa lebih banyak itu lebih baik. Tetapi Tuhan itu tahu, terlalu banyak juga dapat mencelakakan. Makanya orang yang berkelimpahan tidak sama dengan mereka berbahagia. Belum tentu bahagia. Orang yang punya kelimpahan belum tentu bahagia. Orang yang kekurangan juga belum tentu menderita. Ada amin saudara? Karena Tuhan akan memberikan apa yang kau perlukan. Dengar baik, Tuhan itu bukan berarti pelit. Tuhan itu limpah dengan kasih. Tetapi Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan hari ini, bukan hanya sekedar yang kita inginkan. Karena yang kita inginkan belum tentu kebaikan buat kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, belum tentu itu waktunya Tuhan. Tapi saya percaya apa yang datang dari Tuhan, itulah yang memenuhi keperluan kita. Ada amin saudara? Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana cara kita punya rasa cukup? Yang kedua adalah jangan khawatir akan hari esok. Bilang sama saya, jangan khawatir. Amin. Matius 6
ayat 25 sampai 34. Ini ayatnya cukup panjang, saudara ya. Kita baca bergantian. Matius 6 ayat 25 sampai 34. 25 saya, 26 saudara, 34 sama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan kau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26 saudara. Yang tidak menuai dan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ayat 28 saudara. Bukanlah bunga bagong di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30 saudara. Jika yang Allah menadani hidupmu di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api 3 kali. Lebih lagi menadani kamu, hai orang-orang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Ayat 32 saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34, 3, 2, iya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bilang sama saya, jangan khawatir. Saudara, pertanyaannya, nggak khawatir gampang nggak? Susah. Kadang-kadang saudara, makanya saya pernah cerita sama saudara ya, saya punya teman, anaknya baru ulang tahun yang ke-3 tahun. Tiba-tiba pas udah kelar acara, udah kelar doa, ibadah, tiba-tiba dia ngomong, aduh saya pusing banget, masuk SD bayar 25 juta katanya. Oh saya bilang, iya ya, mau kasih kapan bro? Ya 3 tahun lagi lah. 3 hari lagi masih. Saya bilang sama dia begini, tenang bro, 3 tahun lagi bukan 25 juta, 35 juta. Tambah khawatir ya. Karena gini, kadang-kadang tuh kita suka mendahului Tuhan. Kita suka so tau. Betul, kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Kita harus mempersiapkan, bertanggung jawab dan mengelola berkat yang Tuhan kasih. Itu wajib, itu perlu. Tetapi memikirkan hal yang di luar dari kapasitas kita itu buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang capek hati kita. Karena kita tuh harus bisa mengontrol apa yang dapat kita pegang dan melepaskan apa yang tidak dapat kita kontrol. Yang pertama adalah yang nggak bisa saudara kontrol. Apa itu? Waktu, kesempatan. Itu waktunya Tuhan. Tetapi yang kita dapat pegang adalah mengelola apa yang kita punya hari ini, supaya kita tidak hidup dalam kekhawatiran. Makanya firman Tuhan bilang begitu, sudah di ayat 31, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan Allah bilang begini, lihat burung-burung di udara, mereka nggak cari makan, tapi mereka diberi makan sama Tuhan. Lihat bunga-bunga bakung di ladang, dia nggak sibuk mempercantik, memperindah dirinya, tapi Tuhan bilang begini, Salomo dengan kemegahannya pun tidak terlihat indah seperti mereka. Tuhan mencukupkan. Jangan khawatir tentang apa yang saudara makan, saudara pakai, saudara minum hari esok. Karena Tuhan memberikan apa yang menjadi keperluan hari lepas hari. Saat Tuhan bilang begini saudara, bagaimana cara kita nggak takut akan hari esok? Firman Tuhan jelas bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bagaimana cara kita nggak khawatir akan hari esok? Carilah Tuhan dan kebenarannya, maka hari depan dilimpahkan bagi saudara dan saya. Amin. Tapi saudara, saya hari ini mau sampaikan kepada saudara begini. Bagaimana cara kita tidak khawatir akan hari esok? Kita tuh harus bertanggung jawab. Kita tuh harus mengelola berkat yang Tuhan kasih. Bukan berarti begini, kan firman Tuhan bilang 34 bilang begini saudara, kesusahan sehari cukuplah. Oh bukan berarti saudara punya uang hari ini, habisin hari ini, besok Tuhan pelihara lagi.
Oh, ini berbahaya sekali saudara ya. Saya harus luruskan dulu. Ntar saudara dengar firman, oh kata Pak Pendeta Glenn, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berarti hati saya habiskan semua uang saya. Saudara gini, apa artinya saudara? Kita lihat dulu di slide tadi. Kita tuh harus tetap bertanggung jawab sama apa yang udah Tuhan kasih. Bagaimana cara kita bertanggung jawab sama apa yang Tuhan kasih? Yang pertama adalah punya rasa cukup, ini sikap hati. Maka saya bilang cukup itu bukan keadaan, cukup itu adalah pilihan. Engkau mau mencukupkan dirimu dengan apa yang ada atau tidak, itu pilihan saudara. Dan yang kedua, mengelola yang Tuhan sudah berikan. Saudara harus punya kemampuan untuk mengelola. Karena kalau saudara berpikir, oh Tuhan, karena kan gaji saya masih 5 juta Tuhan, gaji saya cukup Tuhan. Kalau gaji saya 10 juta masih cukup. Nanti ada waktu saudara menyaksikan. Ternyata kalau nggak punya rasa cukup, nggak punya kemampuan untuk mengelola, saudara mau terima gaji berapapun nggak akan pernah cukup. Maka saudara harus punya kemampuan. Mana yang harus saudara utamakan, mana harus yang saudara dahului, mana yang harus saudara simpan dan tunda kebahagiaan sementara waktu. Ini adalah kemampuan. Makanya saya itu dulu orang yang konsumtif, saudara. Saya ini orang yang kalau terima gaji pengennya memberi hadiah untuk diri sendiri. Nggak apa sih saudara. Tapi makanya Tuhan itu membuat manusia itu ulang tahun setahun sekali. Tapi kalau orang kerja, orang gajian maunya sebulan sekali. Hadiahnya sebulan sekali. Ya, gimana cara kita punya kemampuan? Coba kalau kita ulang tahun setiap hari, ya beri kado saudara. Maka Tuhan kasih kita ulang tahun setahun sekali. Begitu. Saudara, kita harus punya kemampuan untuk mengelola. Karena kalau kita nggak punya kemampuan, seberapapun yang Tuhan percayakan, habis. Makanya Tuhan selalu ngajar hal yang simpel, hal yang praktikal. Kalau kita setia sama perkara yang kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. Kalau kau bisa mengelola sesuatu hal yang kecil, Tuhan akan kasih yang sedang, Tuhan akan kasih yang besar. Makanya hari-hari ini saudara, kalau kita mau cari, misalnya saya orang kantor ya saudara, saya suka cari orang finance. Saya nggak mungkin cari orang finance untuk jadi manajer atau director finance itu anak yang baru kelar SMA atau kuliah. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa mengelola uang yang banyak. Makanya saya pasti kalau cari manajer levelnya itu udah belasan tahun, udah ada di ranah finance, udah nggak kaget nilai 0,000-nya banyak. Makanya hari ini kita harus punya kemampuan untuk mengelola berkat yang Tuhan kasih. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan yang kita perlu dahulu sebelum yang kita inginkan. Menentukan prioritas. Kemarin saya habis diskusi sama salah seorang pendeta mentor saya. Kita membahas tentang keuangan kekristenan. Saya ngobrol berdua sama beliau, kita pakai papan tulis dan lain sebagainya. Apa yang menjadi prioritas? Mungkin nanti next time saya akan bahas. Tapi saya nggak bahas di sini. Tapi kita harus belajar untuk menentukan prioritas mana yang terlebih dahulu. Sebagai contoh, apa yang saudara dului? Yang pertama adalah kebutuhan keluarga. Yang pertama adalah, mohon maaf saudara ya, yang pertama adalah persembahan kepada Tuhan. Ini bukan bicara tentang perpuluhan, tapi persembahan kepada Tuhan adalah yang prioritas nomor 1. Yang kedua adalah kebutuhan keluarga. Yang ketiga adalah biaya sekolah dan sebagainya. Baru yang paling terakhir adalah keinginan kita. Tapi jangan dibalik, yang paling atas adalah keinginan kita. Yang paling bawah baru kebutuhan keluarga kita. Makanya berbahaya sekali saudara. Kenapa? Karena banyak orang gagal terima berkat bukan karena nggak dapat berkat, tapi nggak bisa mengelola berkat. Kalau kau punya kantong yang bolong, kau mau diisi seberapa banyak, nggak akan pernah simpan, kebuang terus, kelempar terus. Makanya kita harus siapin wadah yang tepat, wadah yang benar, supaya Tuhan limpahi berkat buat kita. Katakan amin. Amin. Yang keempat ini saudara, ini yang paling penting. Bagaimana saya kita bertanggung jawab atas berkat Tuhan? Yang keempat adalah menyelesaikan kewajiban. Apa itu saudara? Saya, mohon maaf saudara ya, sekali lagi ya, saya suka bawa pokok doa, saudara tahu. Saya suka bawa pokok doa, banyak jemaat berdoa supaya bisa lunas dari hutang-hutang pribadi. Sekali lagi ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ini agak sensitif, tapi saya harus ngomong sama saudara. Bagaimana cara saudara bebas dari hutang-hutang pribadi? Jawabannya adalah lunasi. Amin. Amin. Jawabannya cuma satu. Banyak jemaat antar call bilang, Pak, saya punya hutang Pak, doakan saya Pak biar Tuhan membebaskan saya dari hutang. Saya pasti baca begini, Tuhan berikan kemampuan untuk bertanggung jawab, menyelesaikan kewajiban. Jadi saudara kalau punya hutang, jangan berdoa sama Tuhan supaya yang dipinjemin lupain hutang. Atau saudara yang dikasih lupain hutang. Tapi saudara hari ini begini, Papa Riaji selalu ngajarin, ini integritas. Sejak kecil Papa Riaji, makanya Papa Riaji dipakai sama Tuhan. Papa Riaji selalu bilang begini, hargai setiap sen rupiah uang orang. Papa Riaji selalu ngomong di mimbar begitu.
Sesen pun, serupiah pun, kalau engkau berhutang, engkau pinjam, engkau harus balikin. Bertanggung jawab, punya integritas. Selesaikan kewajiban. Saya berdoa ya, kita jemaat bukan jemaat yang meminjam, tapi jemaat yang memberikan pinjaman. Bukan yang mengharapkan berkat, tapi kita menjadi orang yang dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk jadi saluran berkat. Amin saudara. Makanya saya dari dulu saudara, saya punya teman, saya bilang gini, kalau saya pinjam 5.000, saya pasti tetap balikin 5.000. Meskipun mikir, yaudah goceng uang, udahlah, cincai lah. Ini tentang integritas kok, tentang pengolahan uang. Kalau engkau minjem, katanya minjem, atau minta tolong pinjam dulu, saudara harus kembalikan. Makanya kalau orang yang berdoa, ada hutang hari ini, saya tahu hidup lagi susah hari ini, saya tahu hidup lagi sulit hari ini, tapi kalau kau setia sama perkara yang kecil, Tuhan kasih perkara yang besar. Makanya hari ini saudara, mohon maaf ya sekali lagi ya, saudara mohon maaf sekali lagi. Tapi saudara kalau teringat, saudara mungkin lupa mungkin hari ini, bukan sengaja, saudara lupa, saudara punya kewajiban yang belum diselesaikan, selesaikan. Ini tanda supaya saudara nggak takut sama hari esok. Kewajiban harus diselesaikan. Jangan gampangin. Kadang kita mikir, oh Pak, saya minjem dari orang kaya Pak. Orang kaya Pak, itu dia nggak butuh Pak. Bagi dia Pak, itu uang 100.000 itu biasa aja Pak. Tapi bagi saya 100.000 berarti Pak, uang saya makan buat 3 hari Pak. Saudara, kalau saudara katanya minjam, saudara harus kembalikan. Ini adalah bentuk integritas kita. Kalau kita nggak jujur sama perkara yang kecil, bagaimana Tuhan mau kasih percaya perkara yang besar? Kalau sama yang kecil aja kita nggak bertanggung jawab, jangan harap deh kita punya sesuatu yang besar. Percaya. Tapi saya berdoa kita bertanggung jawab sama berkat Tuhan ya kan? Kalau kita setia sama perkara yang kecil, Tuhan pasti kasih perkara yang besar. Bilang sama kanan kirinya, kita harus bertanggung jawab. Amin ya, kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang terakhir, bagaimana cara kita memiliki rasa cukup? Apa gunanya kita mempunyai rasa cukup? Yang terakhir adalah rasa cukup menjauhkan kita dari dosa. Bilang sama saya, menjauhkan dari dosa. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Kita baca sama-sama. 3, 2, iya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara bilang begini, saudara mungkin orang salah baca firman Tuhan ini. Alkitab tidak pernah melarang orang kaya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang orang menjadi kaya. Tetapi dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan bilang begini saudara, tetapi mereka yang ingin kaya akan terjatuh dalam pencobaan. Bukan artinya punya ambisi jadi kaya itu salah, bukan. Tetapi saat saudara punya ambisi dan menghalalkan segala cara dan mengganti posisi Tuhan dari yang paling utama jadi yang paling sekian, ini yang berbahaya. Yang berbahaya adalah kau ingin menjadi kaya dan kau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Ini yang paling berbahaya saudara. Dan rasa cukup ini akan membuat engkau pertama kan dapat menikmati berkatnya. Dan yang kedua, kalau engkau punya rasa cukup, engkau akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan berkat. Karena begini, berkat diberikan sama Tuhan sesuai dengan waktunya. Amin. Jangan percepat waktunya Tuhan. Karena banyak orang gagal itu karena mencoba mempercepat waktunya Tuhan. Tuhan belum dikasih percepat waktunya. Firman Tuhan bilang begini saudara, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan gak pernah bilang jadi kaya itu salah, tetapi obsesi terhadap kekayaan itu yang berbahaya. Hati-hati. Saudara, akar dari kejahatan akan cinta uang itu hasil-hasilnya adalah korupsi. Dan korupsi ini bukan hanya tindakan salah di mata hukum, tetapi korupsi ini adalah tindakan kutuk di dalam firman Tuhan. Makanya kalau orang yang korupsi, ini adalah engkau masuk ke dalam lingkaran kutuk. Kenapa? Karena begini, saya nanya.
Saudara, ini kakak kelihatan ya saudara ya. Semoga nggak jatuh, kalau jatuh pecah jatuhnya. Saudara kelihatan nggak saudara? Kelihatan ya, kelihatan ya. Saudara di sini saudara, misalnya, goyang ini. Oke. Bisa saudara ada di sini. Saudara ada di sini. Ini 5 tahun ke depan, ini 10 tahun ke depan. Misalnya saudara ya. Saudara ada di sini dan saudara merasa nggak pernah cukup. Padahal berkatnya ada, tersedia, lengkap sama saudara. Tapi kalau saudara nggak punya merasa cukup, saudara akan dikejar sama ambisi untuk jadi kaya, sehingga menghalalkan segala cara. Dan akhirnya muncullah tindakan yang namanya korupsi. Ini bukan hanya tindakan pelanggaran hukum, tetapi ini adalah tindakan kutuk yang bisa membahayakan masa depan. Saudara gini, kalau orang yang korupsi, bagaimana caranya? Dia berpikir dia ambil uang kantornya, dia berpikir dia ambil uang proyeknya, padahal saat dia korupsi, dia ambil rezekinya di masa depan. Ini korupsi, ini kutuk. Dan akhirnya bukan hanya koleksi beberapa jangka pendek yang habis, jangka panjangnya juga hilang. Akhirnya karena nggak punya rasa cukup, akhirnya ngambil rezekinya di waktu yang akan datang. Kenapa saya nyamain khotbah ini, saudara? Karena saya tergerak. Ada seorang jemaat Tuhan cerita sama saya sedih juga sih. Jadi dia ini baik sama karyawannya. Karyawan ini dianggap kayak anaknya. Karyawannya dianggap sebagai anaknya, dikuliahin, terus juga tinggal di rumahnya bahkan, tinggal di rumahnya. Dan akhirnya dipekerjakan di tempat yang posisinya paling enak di kantor. Yang kerjaannya paling bagus deh. Pokoknya merubah kehidupan. Dia dari orang daerah, merubah kehidupan banget. Dan akhirnya saat dia udah dikasih sayang kayak anak, anaknya diberikan apa, dikasih juga ke orang itu yang dianggap seperti anak. Dan akhirnya tiba-tiba seorang anak yang dianggap anak ini jatuh sakit yang nggak bisa sembuh, sakit yang nggak bakalan bisa sembuh sampai akhir hidupnya, nggak bisa sembuh sakitnya, dan harus diisolasi dari banyak orang. Singkat cerita saudara, menghabiskan biaya itu hampir 300 juta untuk biaya pengobatan. Dan karena penyakit itu, sehingga asuransi nggak bisa handle, jadi harus bayar secara mandiri. Jadi orang baik ini yang anggap dia sebagai anak dibiayain semua kebutuhan rumah sakit, hampir 300 juta. Sampai akhirnya mau nggak mau dia harus diisolasi, dia harus pulang ke daerahnya. Saat dia pulang ke daerahnya saudara, akhirnya banyak orang yang melapor karena dia udah nggak di posisi kantornya. Banyak orang melapor orang keuangan. Ternyata dia korupsi selama hampir 5 tahun 7 tahun. Dan korupsinya ini, mohon maaf saudara ya, miliaran. Sampai akhirnya jemaat ini cerita sama saya, datang sama saya dan ngobrol, kita ngobrol. Dia bilang, bingung saya Pak, saya nggak pernah mandang dia sebagai orang asing, saya mandang dia sebagai saudara, sebagai anak, sebagai keluarga. Tapi ternyata dia melakukan itu belakang saya. Saya nggak pernah kasih kekurangan buat dia. Tempat tinggal saya kasih nggak usah bayar. Tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang bagus, didekorasi, dirapiin di rumahnya. Kurang apa? Semua kebutuhan makan di rumah. Karena kantornya dekat sama rumah, jadi makan tinggal ngesot ke sebelah makan. Makan semua ditanggung, sehari 3 kali. Tempat tinggal diberikan, gaji full buat dia. Semua dikasih buat dia, dilakuin. Sampai akhirnya dia bilang, bagaimana Pak cara saya tetap jaga iman saya? Saya bilang begini, mengampuni itu wajib. Mengampuni itu wajib. Tapi begini saudara, saya cuma bilang begini, kamu nggak boleh dendam, kamu nggak boleh pahit, kamu nggak boleh menyesal sama berkat yang udah dikasih. Karena kalau kita menyesal sama berkat yang kita kasih, itu menghilangkan berkat dari Tuhan. Jadi kalau saudara udah berkatin orang, terus orang itu nggak berbuat baik sama saudara, nggak apa-apa. Karena Tuhan yang lihat itu. Orang nggak anggap, orang nggak lihat, orang nggak perhitungkan, nggak apa-apa. Amin saudara. Amin. Akhirnya saya bilang begini, tapi Pak, kalau Bapak sayang sama jiwanya, ajar dia untuk bertanggung jawab. Saya bilang, mengampuni bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi kasih yang mengampuni dengan kasih, artinya adalah memberikan pelajaran yang membangun. Jadi saya bilang begini, awalnya si bapak ini, si ibu ini nggak mau ngomong sama anak yang dianggap sebagai anaknya. Udahlah, saya pikir udahlah tutup buku aja, saya anggap kenal aja. Saya bilang nggak boleh begitu. Saya bilang sebagai orang percaya, kita harus menegur seseorang dengan kasih. Bagaimana cara dengan kasihnya? Kasih tahu kesalahannya. Saat kasih tahu kesalahannya, minta dia bertanggung jawab sama kesalahan.
Akhirnya apa saudara? Sebelum dokumen keyboard, dokumen sini depan. Akhirnya diteleponlah, dia ngomong, dan akhirnya orang ini nangis, seorang anak ini nangis. Dia menyesal atas perbuatannya. Tapi kadang-kadang penyesalan selalu datang di belakang kan saudara ya. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Penyesalan selalu datang di belakang. Dan akhirnya dia bilang, saya minta maaf, saya mengaku salah. Saya merasa nggak tahu diri, saya malu. Saya akan balikin apa yang saya ambil dari uang perusahaan, saya akan gantikan. Ternyata apa saudara yang harus dilakukan? Ternyata yang harus dilakukan adalah dia harus menjual semua apa yang dia punya. Rumahnya, tempat tinggalnya, maaf sampai hal yang paling simpel, handphonenya harus dijual. Padahal kalau dia hidupnya benar di hari ini, 5 tahun ke depan dia menikmati berkat yang lebih baik. 10 tahun dia menikmati berkat yang lebih baik. Tapi karena mempercepat waktunya Tuhan, engkau mengambil rezeki di waktu yang akan datang. Ini namanya korupsi, kutuk. Makanya iblis suka main di sini. Makanya hari-hari ini, mungkin sehari ini kau masih hidup baik-baik aja karena kau melakukan kejahatan. Tapi dengan baik loh. Tuhan melihat apa yang kau lakukan dengan kejahatan. Dimanapun kau duduk, dimanapun kau berdiri, dimanapun kau berbaring dalam firman Tuhan, Tuhan menyaksikan. Tuhan menyaksikan. Kalau mungkin saudara berpikir, oh saudara Tuhan saya hari ini masih hidup, suka-suka saya masih baik-baik aja kok. Jangan coba itu kan. Jangan coba tes uji waktunya Tuhan. Akhirnya seharusnya punya masa depan yang indah. Nggak gampang loh orang ketemu sama orang yang bukan keluarga, bukan darah baik. Orang kadang-kadang yang saudara aja nggak baik. Tapi ini ketemu yang nggak saudara baik itu luar biasa. Tapi mau saya sampaikan sama saudara, kalau kau punya rasa cukup, engkau akan menjauhkan dirimu dari dosa. Makanya kalau kau punya rasa cukup, engkau gak akan marah dan gak akan iri sama berkat orang lain. Makanya yang membuat kita jatuh dalam dosa, karena kita seringkali membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita bandingin diri kita dengan tetangga kita, dengan kolega kita, dengan tetangga kita. Ini membuat kita gak punya rasa cukup. Kita mencari terus, mengejar terus sampai belum waktunya Tuhan. Cukupkanlah dirimu dengan segala yang ada. Firman Tuhan bilang begini, Tuhan Allah memberikan apa yang menjadi keperluanmu, menurut kekayaannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan juga gak suka saudara kasih hidup yang pas-pasan kok. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada hari ini. Kalau kau dipercaya sama berkat yang kau miliki hari ini, itu datang dari Tuhan. Kelola dengan baik. Kelola dengan baik. Bertanggung jawab, setia sama Tuhan. Orang lain punya apa, ya udah. Harus happy kalau orang diberkati. Jangan jadi orang Kristen yang suka marah kalau orang lain lebih diberkati. Kalau kita belum diberkati, orang lain diberkati, mengucap syukur sama kehidupan mereka. Karena kehidupan, firman Tuhan bilang begini, segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Ada kalanya kau menangis, ada kalanya kau berbahagia, ada kalanya kau menanam, ada waktunya kau menuai, ada waktunya. Tapi jangan percepat waktunya Tuhan. Sabar. Nantikan pertolongan Tuhan. Saya selalu berdoa sama jemaat Tuhan, biar waktunya Tuhan, biar caranya Tuhan, biar jalan yang datang dari Tuhan itu yang diberikan buat kita. Amin. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Hari ini saya berdoa sama jemaat Tuhan, kita punya pola berdoa yang baru. Apa itu? Saudara datang sama Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaannya, dan saudara mengucap syukur, berterima kasih sama apa yang sudah Tuhan kasih. Amin saudara. Saya mau ajak saudara pada hari ini, saudara boleh berjalan mata saudara. Tutup mata saudara, ketika saudara berdoa. Saudara boleh sejenak berdoa. Saudara kalau nggak mau didengar sama orang lain, kalau saudara doa dalam hati saudara. Saudara berdoa bilang begini, Tuhan, saya mengucap syukur, saya berterima kasih sama apa yang sudah saya miliki hari ini. Buat keluarga yang saya punya, buat suami yang saya punya, buat istri yang saya punya, buat anak-anak yang saya punya, buat pekerjaan yang saya masih punya, buat sekolah yang saya masih jalani, buat lingkungan yang boleh ada. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin hari ini kami suka marah, kami suka sedih, kami suka kecewa karena kami sering fokusnya sama hal yang kami gak punya. Tapi kami menyadari hari ini terlalu begitu banyak yang Tuhan udah kasih kepada kami, yang gak mungkin kami balas dengan apapun. Saat kami menyadari bahwa Tuhan juga berkati kami berlipat-lipat kali. Tapi mungkin kami kurang mengucap syukur. Hari ini kami mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita pakai berdiri di hadapan Tuhan.